العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Yang terhormat Bapak Kiai Haji Muhammad Yasin Aswari, sekalian Ibu Nyai Hajah Husnul Rafi'ah, yang kami hormati Dewan Juri dan seluruh asatidz Pondok Pesantren Darussalam Bangunsari Ponorogo, dan tak lupa teman-teman santri-santriwan dan santri putri Pondok Pesantren Darussalam yang insya Allah berbahagia. Allahumma amin. Tuan Hakim yang adil dan bijaksana, hadirin pemuda harapan bangsa, pemudi harapan Ibu Pertiwi, idola saya Najwa Shihab, bersama dari acara populer Mata Najwa, seorang duta baca Indonesia, pernah berkata, membaca ialah upaya merengkuh makna, ikhtiar untuk memahami alam semesta. Itulah mengapa buku disebut jendela dunia yang merangsang pikiran agar terus terbuka. Hal ini didukung oleh ungkapan Joseph Brodsky, seorang penyair pemenang penghargaan Nobel Sastra tahun 1987. Menurutnya, ada kejahatan yang lebih kejam daripada membakar buku, yaitu tidak membacanya. dari ungkapan tersebut hadirin mengisyaratkan kepada kita pentingnya membaca, namun bukan hanya sekedar membaca. Yang disebut membaca dalam hal ini adalah literasi, yaitu memahami sebuah makna. Semakin banyak literatur atau literasi yang kita baca, semakin kita memahami beragam hal di alam semesta. sedangkan realita yang kita hadapi pada generasi milenial ini dengan berbagai gadget yang memadai, hobinya posting story sana sini, lebih mengutamakan gengsi daripada fungsi. Membeli buku hanyalah untuk pajangan dan koleksi, akhirnya menjadi generasi kurang literasi. Na'udzubillahi min dzalik. Yang mudah termakan hoaks dan provokasi. Betul hadirin? Oh, sungguh miris sekali. Oleh sebab itu, jika ingin memiliki generasi bangsa yang maju dan tak mudah dibohongi bangsa lain, ada salah intonasi. Oleh sebab itu, jika ingin memiliki generasi bangsa yang maju dan tak mudah dibohongi bangsa lain, kita harus meningkatkan apa? Literasi. Mulai membaca buku fiksi dan non-fiksi, menggali potensi diri, meraih prestasi, menjadi pemuda-pemudi berkualitas dan cerdas sebagaimana yang dicontoh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Maka pada kesempatan ini kami akan menyampaikan syahrul Quran yang berjudul meningkatkan literasi demi terwujudnya kemerdekaan yang hakiki dengan kajian surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. yang artinya bacalah dan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan, yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah Sang Tuhanmu yang maha mulia, yang mengajarkan manusia
menggunakan kolam. Ia mengajarkan pada manusia apa yang tidak mereka ketahui. Hadirin yang berbahagia, ayat tersebut mengandung sigot amar. Tahu sigot amar? Dalam bahasa Arab itu artinya perintah. Ya. Sigot amar itu ikro, bacalah. Itu perintah, bacalah. Maka bacalah, bacalah. Itu sigot amar. Ikro, firman Allah itu harus dibaca makanya. Yang terkait dalam kalimat ikro yang berarti bacalah. Kaidah usul fiqh dijelaskan bahwa al aslu fil amri lil wujud. Sudah tahu ya, Faradil Bahiyah atau Qaidul Bahiyah, pada asalnya perintah menandakan kewajiban. Berarti wajib bagi saya, Anda, dan kita semua untuk membaca. Dari ayat tadi terdapat dua kalimat perintah membaca, yaitu dari ayat 1 dan ayat 3. Sebagai merupakan perintah membaca. Pada ayat ketiga, perintah membaca disandingkan dengan penegasan bahwa Allah adalah zat yang maha pemurah. Allah adalah zat yang maha pemurah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perintah membaca yang pertama lebih menekankan kepada membaca karena Allah. Yang pertama itu adalah membaca karena Allah. Sedangkan perintah membaca yang kedua itu diajarkan agar memperoleh manfaat dari bacaan. Yang pertama kita harus membaca karena Allah, dan yang kedua itu dianjurkan agar kita memperoleh manfaat dari bacaan. Jangan hanya scroll, baca. Atau kejadian menjadi ibrah dalam kehidupan. Makna perintah membaca dalam ayat tadi bukan hanya dalam arti membaca tulisan atau sebuah buku, melainkan lebih dari itu. Sebab Nabi Muhammad menurut para ulama adalah seorang yang tidak membaca dan menulis. Kendati demikian, Nabi Muhammad dikenal sebagai seorang yang cerdas dalam membaca realitas, sehingga ia memiliki jiwa sosial yang tinggi, revolusioner, jiwa kepemimpinan, dan seterusnya. Hadirin, sifat Rasul yang falconah yang berarti cerdas. Bahwa kita sebagai umatnya juga harus cerdas, berintelektual tinggi, dan memiliki minat baca yang tinggi juga. Nah, dari semua ini timbul satu pertanyaan. Bagaimanakah kondisi saat ini? Hadirin, apakah Anda sudah tahu kondisi minat baca Indonesia saat ini bagaimana? Berdasarkan survei yang dilakukan oleh program International Students Association yang dirilis dalam Organization for Economic Cooperation and Development pada tahun 2019, Indonesia menempati peringkat 10 negara terbawah yang rendah minat bacanya. Bukankah ini sangat miris, teman-teman? Ya, sementara UNESCO menyebutkan minat baca Indonesia itu mencapai 0,0001%. Jadi, apakah artinya itu? Artinya dari 1000 orang yang ada di sini atau 1000 orang dalam sebuah wilayah, hanya 1 orang yang punya minat baca yang tinggi. Hal ini menunjukkan persoalan literasi masih menjadi hal yang harus dibenahi di Indonesia. Padahal buku memegang peranan sangat vital bagi kehidupan manusia. Bahkan Abi Quraisyah menuturkan, membacalah adalah syarat utama guna membangun peradaban. Semakin luas wilayah pembacaan, maka semakin tinggi pula peradaban. Begitu pula sebaliknya. Dan jika permasalahan ini tidak segera dibenahi, maka pasti, sekali lagi, pasti bangsa ini terlena dengan kemudahan teknologi, menjadi generasi minim prestasi, kurang edukasi dan sosialisasi, sangat mudah diprovokasi, bahkan sulit beradaptasi mengikuti arus modernisasi. Naudzubillah min dzalik, takut bendera fiksi dan sebagainya. Sungguh ini sangat memprihatinkan. Manusia kurang literasi, keterampilan akan tergerus globalisasi. Hanya bangsa dengan minat baca yang tinggi yang bisa beradaptasi menghadapi arus globalisasi dan teknologi 5.0. Sumber daya manusia yang mumpuni sangat diperlukan jelang Indonesia emas pada tahun 2045. Mari wujudkan Indonesia emas, bukan Indonesia cemas. Belum siap untuk itu,
belum siap untuk menuju yang emas, belum siap jika kita kurang baca dan kurang literasi. Maka dengan ini, bulan Agustus ini, maka kita galakkan semangat literasi. Oleh sebab itu, mari kita tingkatkan semangat membaca, kembangkan budaya literasi samping melek teknologi. Bukan tanpa alasan, hal tersebut merupakan syarat mutlak yang tidak bisa ditawar untuk masa depan kita, yang dimana kita kehidupan berbangsa ini kita akan maju lewat dari meningkatkan literasi dan juga melek terhadap teknologi. Selain itu juga Allah sudah menjanjikan bahwa Allah akan memberikan derajat-derajat orang-orang yang memiliki dan memahami ilmu yang tercantum dalam surat Al-Mujadalah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila ansuzu fansuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat Allahu bima ta'maluna khabir. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kalian lakukan. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, itulah janji Allah bagi insan-insan yang mau membaca, menuntut ilmu, memahami kehidupan, dan mengambil pelajaran dari seluruh rangkaian pembahasan kami. Dapat diambil kesimpulan bahwa literasi perlu ditingkatkan agar tetap berprestasi dan dapat bersaing di era globalisasi. Dari tadi yang saya dengar hanyalah harapan dan juga harapan. Kemerdekaan, dan kemerdekaan. Tetapi kita bertiga di sini, kenapa kita bisa berdiri di line up musyawarah Syahril Quran ini? Karena hanya kita yang berani mengatakan realitasnya. Realitasnya kita hari ini merayakan kemerdekaan. Tapi apakah benar-benar merdeka? Kita perlu membacanya, kita perlu memahaminya, dan benar-benar mewujudkan cipta-cipta Indonesia yang benar-benar bermartabat. Realitasnya, pemerintah kita, pejabat kita takut akan logo yang fiksi, yaitu logo apa teman-teman? Logo One Piece ya? Itu kan fiksi. Namun pemerintah gentar akan hal itu, yang itu menandakan kita harus membuat revolusi. Dengan literasi tinggi menjulang menembus peradaban, melewati waktu melawan kebenaran, dan bulan menantikan gemilang tangis air matanya tak hilang. Saya Jazul Muslim, Saya Wafi Pardede, Saya Maiki Irwandi. kami pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.